Kisah nelayan yang serakah. Alkisah pada zaman dahulu di Sintang, Kalimantan Barat, hiduplah seorang nelayan beserta istri dan anak-anaknya. Rumah mereka yang sederhana terletak di pinggir salah satu anak sungai Kapuas yang panjang dan lebar itu. Kehidupan mereka sangat miskin. Usaha sang nelayan mencari ikan di sungai setiap hari tak selalu membawa hasil. Bahkan seringkali ia pulang dengan tangan hampa. Walaupun kehidupannya tak pernah membaik, nelayan itu tetap saja pergi mencari ikan. Tak ada pekerjaan lain yang dapat dilakukannya. Perahu yang diwariskan orang tuanya merupakan satu-satunya modal yang dapat dipakainya untuk mencari nafkah. Seperti biasa pagi itu sang nelayan telah siap untuk berangkat. Setelah pamit pada istrinya, ia mulai mendayung perahunya menyusuri sungai. Begitu menemukan tempat yang dirasanya cocok, sang nelayan berhenti mendayung dan mulai memancing. Lama sang nelayan menunggu pancingnya dimakan umpan, namun jangankan dimakan, bergerak saja tidak. Sang nelayan akhirnya memutuskan untuk pindah tempat. Di tempat kedua ini pun, pancing sang nelayan diam saja. Sampai matahari di atas kepala hari itu, sang nelayan telah pindah tempat 3 kali namun hasilnya tetap nihil. Bayangan akan wajah anak-anak dan istrinya yang kecewa jika dirinya pulang dengan tangan hampa, membuat sang nelayan memutuskan untuk terus memancing. Setelah makan bekal sederhana yang dibawanya dari rumah, sang nelayan pindah tempat untuk keempat kalinya. Mengapa nasibku begini terus, pikir sang nelayan yang mulai melempar lagi pancingnya ke sungai. Wajahnya yang hitam terlihat sangat berkerut di bawah topi lebarnya. Walaupun usianya belum lanjut, kerasnya hidup membuatnya terlihat tua. Kapan aku bisa merasa sejahtera sedikit saja dalam hidupku ini, ujarnya dalam hati. Rupanya sang nelayan bosan dengan kemiskinan yang terus menderanya. Ketika sang nelayan asyik dengan lamunannya, tiba-tiba ia merasa pancingnya bergerak. Sang nelayan terkejut dan buru-buru menarik pancingnya. Secercah harapan di matanya langsung pudar begitu melihat tak ada seekor ikan pun yang memakan umpannya, melainkan hanya ujung kawat yang tersangkut di situ. Warna kawat yang kuning keemasan menarik perhatian sang nelayan. Ia menarik ujung kawat itu dan memperhatikannya dengan seksama. Sang nelayan yakin kalau kawat itu adalah emas. Sekali lagi sang nelayan mengamati ujung kawat itu dengan tangan gemetar. Ia tak mampu menahan gejolak perasaannya yang sangat senang. Mungkin Tuhan mendengar doaku, pikir sang nelayan sambil mulai menarik ujung kawat yang dipegangnya. Pelan-pelan ia menarik kawat itu dan membuat gulungan yang diletakkan di atas perahunya. Setelah menarik beberapa meter, sang nelayan mendengar sebuah suara yang berbisik padanya. Cukuplah kau menarik kawat itu sampai di sini, segera potong kawat itu dan pulanglah, ujar suara itu dengan nada rendah. Sang nelayan heran dari mana asal suara yang ia dengar. Dengan cepat ia menengok kiri kanan mencari-cari sekiranya ada orang di dekatnya. Sang nelayan tak melihat seorang pun dalam keremangan sisa-sisa cahaya mentari yang mulai tenggelam. Setelah terdiam sejenak, sang nelayan memutuskan untuk mengabaikan suara itu. Hari yang mulai gelap tak membuat sang nelayan berhenti menarik kawat emas itu. Ia terus saja menarik tanpa kenal lelah dan meletakkan gulungan kawat itu dalam perahunya yang mulai miring menahan beban. Sang nelayan terus menarik dan meletakkan gulungan kawat di sisi perahunya yang lain. Keringat mulai meleleh di dahinya tanda dirinya yang lelah. Cukuplah kau menarik kawat itu sampai di sini. Potonglah dan pulanglah, ujar sebuah suara yang kembali berbisik di telinganya. Sudah panjang sekali kawat yang kau tarik, padahal jika kau mengambilnya 1 meter saja, hidupmu sudah berkecukupan, tambah suara itu dengan nada yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sang nelayan sama sekali tak menghiraukan suara itu. Bahkan dalam hati ia berkata, jika dengan 1 meter saja hidupku sudah berkecukupan, aku harus membawa pulang kawat emas ini sebanyak-banyaknya, ujarnya dalam hati. Pasti aku akan menjadi orang paling kaya nanti, pikir sang nelayan sambil tersenyum lebar. Ketamakan mulai menguasai hati sang nelayan miskin itu. Cukuplah kau menarik kawat itu sampai di sini. Potonglah dan pulanglah, ujar sebuah suara yang kembali terdengar. Suara yang kali ini terdengar jauh lebih keras membuat sang nelayan terkejut. Ia berhenti sejenak dan kembali mengamati sekelilingnya yang terlihat gelap gulita. Enak saja kau menyuruhku berhenti, kata sang nelayan dengan suara keras. Inilah kesempatanku untuk menjadi kaya. Aku akan menarik kawat ini sampai habis dan membawa pulang semuanya, tambahnya sambil menarik kembali kawat emas itu lebih cepat. Sungguh aneh. Kawat emas itu tak putus juga meski sang nelayan telah kelelahan menariknya. Perahunya semakin berat dan mulai masuk ke dalam air. Sang nelayan yang telah berubah menjadi seorang yang sangat tamak tak menyadari hal itu. Tak berapa lama kemudian sang nelayan dan perahunya tenggelam ke dasar sungai. Ketamakan sang nelayan akhirnya membunuh dirinya sendiri. Ia tak mampu menyelamatkan diri dan mati tenggelam bersama perahunya.
Akibat kejadian itu, masyarakat setempat menyebut sungai tempat sang nelayan tenggelam sebagai Sungai Kawat.